Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk wawancarai Bapak Yakub terkait hak dan kewajiban pajak. Untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak Yakub sudah memiliki NPWP, Pak? Sudah. Lalu, apakah Pak Yakub sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Tahu ya. Mungkin bisa sedikit dijelaskan, Pak, terkait hak dan kewajiban pajak. Ya, misalnya pajak perorangan, saya itu termasuk yang harus lapor pajak jenis SPP-nya 1770S. Terus kemudian yang terkait dengan pajak kendaraan, saya selalu membayar tepat waktu. Juga terkait dengan pajak PBB atau tanah yang saya miliki, insya Allah selalu membayar pajak tepat pada waktunya. Baik. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Yakub selalu lapor pajak tahunan, Pak? Ya, betul, selalu. Apa kira-kira yang melatar belakangi Pak Yakub untuk selalu lapor pajak tiap tahun? Ya, karena kalau tidak lapor itu nantinya akan bermasalah ketika misalnya mengurus sesuatu, misalnya SPT sampai telat itu biasanya diblokir apa gitu ya, saya lupa. Tapi yang jelas itu akan bermasalah kalau tidak melapor setiap tahun pada waktunya melapor SPT, misalnya SPT. Baik. Lalu, apakah Bapak Yakub bangga dan lapor pajak? Tentu saya bangga sebagai warga negara yang baik. Dengan membayar pajak, saya ikut membangun tentunya pembangunan yang ada di Indonesia ini. Saya kira begitu. Lalu, untuk pertanyaan terakhir, Pak, apakah Pak Yakub memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Tidak, karena misalnya untuk melapor wajib pajak itu kan misalnya pakai e-filing, itu kan sudah rutin ya setiap setahun ya, sehingga tinggal membuka laptop, kemudian masuk ke aplikasinya itu ya, selalu bisa mengisi dengan benar dan melaporkan tepat waktu. Berarti lebih sering lewat mobile, Pak, ya? Iya, betul. Sebelumnya perkenalkan, saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Mbak siapa? Nadia. Dengan Mbak Nadia. Oke, di sini Mbak Nadia sebagai wajib pajak orang pribadi ya. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Apakah Mbak Nadia sendiri sudah memiliki NPWP? Sudah punya sejak 2020. Oke, lalu apakah Mbak Nadia sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan itu sendiri? Tahu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban perpajakan menurut Mbak Nadia? Jadi kan kalau biasanya orang pribadi itu kan punya sumber dana gitu ya, sehingga ada dana tertentu di mana itu diwajibkan untuk pajak. Tetapi kalau sebelum saya kerja dulu itu tidak ada wajib pajak. Jadi tulisannya di situ pendapatan saya tidak termasuk wajib pajak. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Nadia selalu lapor pajak tahunan? Mulai lapor tahunan itu semenjak bekerja, jadi mulainya tahun ini. Kira-kira apa Mbak 2021. yang melatar belakangi Mbak Nadia untuk selalu melaporkan pajaknya buat Mbak Nadia itu sendiri? Karena peningkatan pendapatan ya, dan juga tuntutan juga kan dari kantor ya, harus mengirimkan SPT gitu ya, sehingga baru kemarin juga mengurus gitu. Pastinya untuk ini ya, dengan tujuan sebagai pegawai yang baik juga. Betul. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Nadia bangga atas pelaporan pajak? Ya tentunya ya, kan itu kan suatu kewajiban. Oke. Lalu pertanyaan terakhir, Mbak, apakah Mbak Nadia memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Tentu. Okay. Jadi waktu itu memang dibantu sama tenaga administrasi di kantor gitu ya, karena memang cukup rumit pengisiannya, apalagi waktu ngisi di e-form ya, e-filing itu ya, yang itu cukup rumit gitu ya, sehingga harus dibantu.
Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mbaknya sendiri dengan Mbak siapa? Mbak Siwi. Mbak Siwi. Oke. Di sini Mbak Siwi sebagai wajib pajak orang pribadi ya. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Apakah Mbak Siwi sendiri sudah memiliki NPWP, Mbak? Ya, alhamdulillah saya baru aja membuat NPWP. Oke. Lalu apakah Mbak Siwi sendiri sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Untuk hak kita harus dilayani. Kita itu punya hak dibimbing petugas pajak untuk mengetahui bagaimana kita akan prosesnya, kita membayar dan lain-lain. Untuk kewajibannya, yang pertama kita harus wajib lapor. Kemudian kita wajib membayar pajak, kita wajib untuk menghitung pajak kita dan lain-lain. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Siwi selalu lapor pajak tahunan? Untuk saat ini belum. Kira-kira alasannya kenapa tuh Mbak? Kok belum? Ya, karena sekarang maaf ya, Ya, untuk gaji masih belum standar UMR, jadi belum. Belum, oke. Lalu apakah Mbak Siwi bangga atas pelaporan pajak yang dilakukan Mbak Siwi? Seharusnya sih saya bangga karena sebagai warga Indonesia yang baik kita itu harus lapor tentang pembayaran pajak kita. Jadi karena sekarang belum, jadi nanti next time insya Allah akan melakukan pembayaran itu nanti dengan NPWP baru tadi. Oke. Dan pertanyaan terakhir Mbak, apakah Mbak Siwi memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Sangat, kalau itu sangat penting karena satu mungkin kesibukan kita ya, terus kedua saya sendiri belum paham banget, belum mengetahui banget bagaimana nanti kalau ada pendampingan kan kita akan dijelaskan dulu bagaimana langkahnya selanjutnya dan lain-lain. Jadi tujuannya lebih ke pemahaman Mbak Siwi. Iya, belum begitu paham. Perkenalkan, saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mas sama Mbaknya dengan Mas siapa? Mbak siapa? Saya Pak Tinus. Ya. Dan ini istri saya Bu Eriana. Baik, Pak Tinus dan Bu Eriana, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk melakukan wawancara terkait sosialisasi pajak dalam rangka penugasan ujian tengah semester saya. Apakah Pak Tinus sendiri sudah memiliki NPWP? Ya, sudah. Oke, lalu dengan Bu Eri, apakah Bu Eri sendiri sudah memiliki NPWP? Bu? Ya, sudah punya. Oke, lalu apakah Pak Tinus sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Ya, sudah tahu bahwa setiap penghasilan secara pribadi harus ada bayar pajaknya. Baik, lalu untuk Bu Eri sendiri, apakah Bu Eri sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Ya, saya sudah tahu juga karena setiap warga negara dan setiap wajib pajak itu pasti harus mempunyai kewajiban, yaitu di mana dia harus mengeluarkan wajib pajaknya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Pak Tinus selalu lapor pajak tahunan? Ya, selalu lapor pajak tahunan. Kira-kira apa Pak yang melatar belakangi Pak Tinus untuk selalu melaporkan pajak tahunannya? Karena itu merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke. Lalu untuk Bu Eri, apakah Bu Eri sendiri selalu melaporkan pajak tahunan? Ya, saya selalu melaporkan pajak tahunan itu melalui e-filing. Gitu. Lalu apakah Pak Tinus bangga atas pelaporan pajak yang dilakukan? Kalau bangga, yang pasti merasa bahagia karena sudah bisa melaporkan wajib pajak dan melakukan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Lalu untuk Bu Eri, bagaimana Bu? Apakah Bu Eri bangga atas pelaporan pajak? Karena kita sebagai warga negara yang kita mempunyai kewajiban ya untuk membayar pajak setiap tahunnya, ya kita harus melaporkan pajak itu setiap tahun. Kalau dibilang bangga,
Ya istilahnya kita sudah berkontribusi lah untuk negara ini dengan lapor pajak. Lalu langsung saja ke pertanyaan terakhir. Apakah Pak Tinus memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Untuk pendampingan biasanya selalu ada pendampingnya ketika menghitung apa itu lapor pajaknya ketika penghitungan saja. Oke. Kira-kira apa Pak yang apa alasannya kok Pak Tinus perlu memerlukan pendampingan saat melaporkan pajak? Karena untuk mereka penghasilan dalam 1 tahunnya butuh pemahaman tentang PPh dan PPN. Oke, lalu untuk Bu Eri sendiri, apakah Bu Eri memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Ya, saya juga masih perlu pendampingan dan pernah juga saya langsung ke kantor pajak yang ada di Surabaya untuk langsung melakukan pendampingan tersebut. Jadi selamat malam Mbak Febi. Perkenalkan saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Mbak Febi sudah memiliki NPWP? Punya. Oke. Lalu apakah Mbak Febi sendiri sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Ini saya ulangi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak terkait tentang hak dan kewajiban perpajakan itu seperti apa menurut Mbak Febi? Setahu saya sih sebagai warga negara Indonesia ya setiap tahunnya pasti harus lapor pajak ya, lapor pajak dan secara rutin harus membayar pajak juga. Itu sih yang saya tahu. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak Febi selalu lapor pajak tahunan? Enggak. Kenapa Mbak kira-kira? Kebetulan setiap saya melapor itu kemarin sih sempat error di bagian FIN, jadi nggak bisa melapor dan saya belum bisa sempat ke tempat pajaknya soalnya juga halangan dari kerjaan. Baik, artinya Mbak Febi tetap akan melaporkan pajak ya apabila punya waktu. Lalu terkait pelaporan pajak yang dilakukan oleh Mbak Febi, apakah Mbak Febi sendiri bangga akan pelaporan pajak yang dilakukan Mbak Febi? Bangga. Alasannya kenapa Mbak kira-kira? Ya sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, pastinya tentu juga kita menikmati apa yang ada di Indonesia juga harus tetap bayar pajak, jadi ya biar adil. Lalu untuk pertanyaan terakhir nih Mbak, apakah Mbak Febi memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Enggak. Mungkin karena sudah paham kali ya terkait pelaporan pajak. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan masnya sendiri, dengan mas siapa? Saya Muhammad Fauzan Al-Kafi, alumni dari ITAT Surabaya. Jadi di sini posisinya Mas Fauzan sebagai wajib pajak orang pribadi ya. Mas sendiri? Kalau NPWP sendiri belum saya. Oke. Masih. Itu apakah Mas Fauzan sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Kalau setahu saya hak dan kewajiban wajib pajak kan kayak kita kewajiban berbayar pajak, terus hak yang kita terima kan seperti dari fasilitas-fasilitas yang kita terima dari pemerintah seperti itu biasanya. Oke, lalu apakah Mas Fauzan sendiri selalu melaporkan pajak tahunan? Berhubung saya belum punya NPWP, jadi untuk yang tahunan saya biasanya hanya membayar pajak yang kendaraan bermotor sih. Oke, Jadi yang pajak tahunan itu saya membayar kendaraan bermotor. Kira-kira apa itu Mas yang melatar belakangi Mas Fauzan untuk melaporkan pajak kendaraan seperti itu? Sebagai warga negara yang taat kan seharusnya dan sewajarnya harus membayar pajak motor tahunan. Jadi kita sebagai warga negara yang taat harus seperti itu. Oke, lalu apakah Mas Fauzan sendiri bangga atas pelaporan pajak yang dilakukan Mas Fauzan? Iya sih, soalnya kan seperti saya yang bilang tadi, sebagai warga negara yang taat harus seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Mas, apakah Mas Fauzan memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Untuk pertama kali memang iya perlu pendampingan ya, soalnya kan seperti kita tahu
mekanismenya kadang kan kita nggak tahu seperti apa. Jadi mungkin untuk pertama kali kita harus perlu pendampingan dulu, kita tanya dulu gimana mekanismenya, baru setelah kedua kali, tiga kali baru bisa sendiri seperti itu. Jadi selamat malam Saudara Fandu. Selamat malam Saudara Naufal. Perkenalkan saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu untuk pertanyaan pertama langsung saja, baik untuk Saudara Fandu, apakah sudah memiliki NPWP? NPWP saya belum punya. Belum punya ya. Lalu Iya. untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah Saudara Fandu sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Kurang mengetahui. Oke. Selanjutnya, apakah Saudara Fandu sendiri selalu melaporkan pajak tiap tahun? Untuk pajak tahunannya saya hanya tahu mengenai bayar pajak kendaraan sama rumah gitu sih. Baik, kira-kira alasan Saudara Fandu apa ya? Apa yang melatar belakangi Saudara Fandu untuk akhirnya Saudara Fandu sendiri membayar pajak tahunan tersebut? Apa yang melatar belakanginya ya? Karena saya tahu utang negara banyak ya. Siap. Boleh. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Saudara Fandu bangga dalam melaporkan pajak? Sangat bangga. Kira-kira kenapa itu? Kok bisa sangat bangga? Karena saya bisa berkontribusi untuk negara. Siap. Anak muda yang patut dicontoh sepertinya. Gak apa-apa ketawa jangan. Lalu ini pertanyaan terakhir untuk Saudara Fandu. Apakah Saudara Fandu sendiri memerlukan pendampingan saat penghitungan dan melaporkan pajak? Sangat perlu. Berarti ketika Saudara Fandu melaporkan pajak masih perlu pendampingan. Artinya Saudara Fandu belum seberapa tahu terkait melaporkan pajak itu seperti apa. Gitu Iya, ya? betul. Oke. Iya. Sebelumnya perkenalkan saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Masnya dengan Mas siapa? Saya Sugiono. Siap. Mas Sugi di sini sebagai bagian dari badan. Iya, betul. Boleh disebutkan Mas dari badan apa? Saya dari PT Andalan Varian Global Logistik, itu di bidang ekspor impor. Kantor saya itu ada di Tanjung Perak, Surabaya. Baik. Jadi apakah Mas Sugi sendiri sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Mengetahui sedikit-sedikit. Oke. Kira-kira bisa dijelaskan Mas, seperti apa hak dan kewajiban perpajakan yang Mas Sugi tahu? Hak untuk perpajakan, yang pertama itu kita wajib mendaftar sebagai wajib pajak, melapor sebagai pengusaha yang kena pajak, membayar pajak, melaporkan pajak. Kalau kewajiban kita itu yaitu mendapatkan fasilitas perpajakan, diberikan pengurangan pajaknya. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah usaha dari Mas Sugi sendiri selalu melaporkan pajak, baik SPT masa maupun tahunan? Selalu melaporkan, tapi yang melaporkan itu dibimbing dari konsultan pajak, bukan dari tim kita yang di kantor. Kira-kira Mas Sugi sendiri tahu mengapa perusahaan dari Mas Sugi sendiri itu harus lapor terkait pajak? Mengetahui, karena untuk kedepannya kita itu kan beratasnamakan badan usaha PT, dan itu harus kewajiban kita untuk melaporkan SPT tahunan, karena untuk jangka panjangnya dan kita sebagai warga yang taat pada pajak. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah usaha dari Mas Sugi sendiri mempunyai staf khusus bagian pajak? Tidak ada. Kira-kira kenapa tuh? Karena teman-teman kita itu hanya terbatas sekali, hanya sedikit, nggak banyak, dan itu pun udah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Baik. Lalu apakah Mas Sugi sendiri mengetahui cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha? Saya tidak tahu sama sekali kalau itu, tetapi kalau masalah pajak untuk
ekspor impor, untuk PPN, PPH, sedikit-sedikit saya paham. Oke. Lalu untuk pertanyaan terakhir Mas, apakah usaha dari Mas Sugi sendiri itu memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Sangat memerlukan, karena dari perusahaan kami itu kan yang paham pajak sangat sedikit sekali. Makanya kita perlu, biasanya kalau untuk laporan SPT tahunan pasti ada konsultan pajak yang datang biasanya. Berarti lebih ke ini ya tujuannya, lebih ke biar semua paham gitu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Apakah Tante sendiri sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Sedikit banyak tahu. Ya. Kalau haknya itu kan kita mendapatkan fasilitas gitu. ya benar, fasilitas ya mungkin dari pemerintah dan juga fasilitas dari tempat kita bekerja juga kan. Terus kalau kewajiban kan kita harus bayar. Iya. Jadi seperti itu. Lalu untuk apakah usaha dari Tante sendiri ini selalu lapor pajak baik SPT masa maupun tahunan? Selalu. Kira-kira apa tuh yang melatar belakangi usaha Tante untuk selalu lapor pajak gitu? Satu, CV ini kan PKP, ya kan? Terus yang kedua, customer kita banyak yang PKP juga. Jadi mereka kalau mau beli sesuatu barang dari kita atau jasa dari kita, mereka mesti minta faktur pajak untuk direstitusi pajak mereka, kan gitu. Oke, baik. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah usaha dari Tante ini mempunyai staf khusus bagian pajak? Staf khususnya ya saya ini. Apakah untuk terkait staf khusus bagian pajak itu dirasa perlu ada bagian stafnya di perusahaan Tante? Harus ada. Soalnya kan satu yang lapor ke pajak ya toh, kedua yang ngitung-ngitung PPN-nya, PPH, ya kan? Baik. Itu harus, maksudnya tersendiri lah. Lalu apakah Tante sendiri mengetahui cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha ini? Iya, tahu. Terus yang terakhir apakah usaha dari Tante ini memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Kalau ini kan hanya ini aja kan, kita ngitung PPN. Itu biasanya kan kita sudah ada price list kan, price listnya itu sebelum PPN. Apalagi sekarang kan PPN naik jadi 11%, ya kan. Nah itu untuk sementara ini kita belum perlu untuk pendampingan, karena cuma untuk ngitung itu aja. Dan juga PPH itu kan dihitung dari 2% ya, dari gaji yang kita terima kan. Perkenalkan, saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Saudara Faisal sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan? Kalau untuk hak dan kewajiban sendiri saya sudah mengetahuinya, karena kan sudah disebutkan bahwa setiap WNI di Indonesia wajib membayar pajak yang sudah bekerja tentunya. Lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu lalu apakah usaha dari Saudara Faisal selalu lapor pajak baik SPT masa maupun tahunan? Kalau untuk laporan pajak sendiri dari usaha saya ini belum terlaksana ya Mas Novel, karena saya sendiri belum mempunyai tempat atau seperti kayak toko gitu, saya belum memilikinya. Jadi kalau dikenakan pajak masih belum bisa. Baik, seperti itu. Kira-kira untuk pertanyaan selanjutnya, apakah usaha dari Saudara Faisal mempunyai staf khusus bagian pajak? Nggak ada. Kalau saat ini nggak ada. Iya. Karena emang belum punya toko ya? Iya, belum punya toko. Lalu untuk
pertanyaan selanjutnya, apakah Saudara Faisal mengetahui cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usaha? Mengetahui. Kira-kira seperti apa itu? Atau bisa dijelaskan bagaimana sepengetahuan Saudara Faisal? Mungkin kalau pajak sewa toko itu mungkin kita bayar listrik, kita bayar sewa tempat, kita bayar air, kita bayar kebutuhan lainnya, sama mungkin biaya admin mungkin. Oke, untuk pertanyaan terakhir, apakah usaha dari Saudara Faisal memerlukan pendampingan saat penghitungan dan pelaporan pajak? Kalau saat ini belum ya, tapi kalau mungkin saya udah bangun toko sendiri mungkin perlu. Kira-kira apa itu yang melatar belakangi Saudara Faisal untuk memerlukan pendampingan dalam melaporkan pajak? Itu agar untuk tidak salah hitung. Jadi bayar pajak kan wajib ya. Nah, biar tidak numpuk sama tidak terbebani dan tidak menjadi utang, Mas Topal. Nah, jadi lebih ini ya tujuannya biar lebih teratur gitu ya? Ya betul, lebih disiplin aja. Perkenalkan, saya Naufal Rizky Haq, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan Mas siapa? Chandra Satriawan. Oke, dengan Mas Chandra ya. Apakah Mas Chandra sebelumnya mengetahui tentang hak dan kewajiban perpajakan itu sendiri? Ya sedikit tahu lah untuk wajib pajak UMKM sendiri, mungkin ya sedikit aja. Mungkin bisa dijelaskan Mas sedikit menurut sepengetahuannya Mas Chandra saja. Ya untuk kewajibannya memang diwajibkan untuk membayar pajak setiap pengusaha yang memiliki usaha tinggi. Oke. Penghasilan tinggi. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah usaha dari Mas Chandra itu selalu melaporkan pajak baik SPT masa maupun tahunan? Untuk saat ini belum, karena masih baru merintis, berjalan 2 tahunan, jadi belum mendaftarkan wajib pajak. Lalu, apakah usaha dari Mas Chandra tersebut mempunyai staf khusus bagian pajak? Belum. Hanya belum, oke. Lalu, apakah Mas Chandra mengetahui cara penghitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak usahanya Mas Chandra? Belum tahu caranya untuk menghitung kewajiban pajak. Karena emang masih belum membayar juga ya Mas ya? Ya, belum. Oke, langsung ke pertanyaan terakhir Mas. Apakah usaha dari Mas Chandra sendiri memerlukan pendampingan terkait penghitungan dan pelaporan pajak? Kalau memang diperlukan pendampingan sebenarnya memang perlu, karena selama ini kan belum tahu bagaimana caranya mendaftarkan wajib pajak itu sendiri, PWP-nya. Jadi lebih ke untuk pemahaman Mas Chandra dan usahanya ya? Iya. Oke. Jadi langsung saja sosialisasi kali ini tuh mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Sebelum kita mengetahui hak dan kewajiban wajib pajak itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pajak. Oke. Jadi menurut Undang-Undang KUP pasal 1 ayat 1, pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu pada ayat kedua juga dijelaskan bahwa wajib pajak itu sendiri yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Lalu untuk ketentuan terkait hak dan kewajiban wajib pajak ini juga diatur dalam UU KUP atau Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Langsung saja, jadi ada beberapa kewajiban dari wajib pajak itu sendiri, yaitu yang pertama mendaftar sebagai wajib pajak pastinya. Jadi wajib pajak itu mendaftarkan diri pada kantor pajak setempat, lalu akan memperoleh NPWP. Lalu melapor sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak sendiri atau disingkat dengan PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang terkena pajak. Biasanya dapat berupa pajak PPN, terkecuali pengusaha-pengusaha kecil biasanya. Lalu menghitung pajak, wajib pajak artinya wajib menghitung besar pajak terutang, karena penghitungan pajak ini menggunakan asas self assessment, di mana penghitungan pajak itu
dihitung oleh wajib pajak itu sendiri, seperti itu Pak. Lalu memotong pajak, wajib pajak yang membayar gaji wajib memotong pajaknya. Layaknya itu seperti seseorang yang pemberi kerja ketika ia memberikan gaji, maka itu wajib untuk dipotong. Lalu membayar pajak yang pastinya dimana itu semua merupakan kewajiban seluruh wajib pajak. Dan melaporkan pajak, biasanya wajib pajak wajib mengisi SPT sebagai sarana laporan pertanggungjawaban mengenai jumlah pajak terutang. Dan yang terakhir yaitu wajib pajak wajib untuk meminjamkan dokumen pada saat pemeriksaan pajak. Biasanya wajib pajak diwajibkan untuk memperlihatkan dokumennya. Jadi harus mau untuk memperlihatkan dokumennya apabila dirasa perlu bagi seorang pemeriksa pajak. Wajib pajak sendiri memiliki beberapa hak dalam perpajakan, antara lain dilayani petugas pajak, dibimbing petugas pajak, lalu dikembalikan kelebihan pajaknya, yaitu jadi wajib pajak berhak mendapatkan pengembaliannya apabila dirasa seorang wajib pajak melakukan pembayaran yang berlebih. Lalu diberikan pengurangan pajak bagi wajib pajak yang mengalami perubahan keadaan atau kegiatan usaha biasanya. Biasanya kalau seperti itu dapat diberikan pengurangan biaya, Mas. Pengurangan biaya pajak, lalu mendapatkan fasilitas perpajakan. Biasanya kalau seperti ini berlaku buat wajib pajak yang berada di daerah terpencil, di daerah terikat, seperti itu. Dan yang terakhir, wajib pajak dapat menuntut pemberian sanksi pada petugas pajak. Hal ini biasa terjadi kalau petugas pajak itu bertindak di luar kewenangannya. Jadi seorang wajib pajak berhak untuk menuntutnya. Dan sebelumnya saya terima kasih atas partisipasinya dalam wawancara kali ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan siap. Selamat malam. Malam.